Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah taala. Bapak, ibu-ibu, jemaah sholat maghrib Masjid Jami Air Paku yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kita pada malam hari ini, masih dengan saya ya, dan masih dengan kita fasih Bapak Ibu ya. Dan insyaallah semoga apa yang kita usahakan selama ini Allah berikan ijabah ya, sehingga kita bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar di dunia dan nanti di akhirat kelak. Amin. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, di sini mungkin Baktiar mau sedikit puterin sebuah video ya, yang semoga bisa menjadi motivasi kita sebelum kita mulai pengajian kita pada malam hari ini. Karena selama ini kalau kita belajar di tengah dengan problematika masalah usia, yang mana kita sudah tidak muda lagi dan terkadang terkendala dengan masalah fisik, entah itu gigi yang tanggal atau misalnya saya di sini ada yang berlubang gitu ya, terus sering sariawan, mungkin ada yang seperti saya sering sariawanan, terus ada juga Pak ya. Nah, enggak ada ya Pak? Alhamdulillah Pak. Nah, lidahnya sudah agak keluh kalau disuruh latihan makhraj. Cuma pada akhirnya mau tidak mau kita harus bersyukur Bapak Ibu, karena kalau kita bandingkan dengan beliau, kita jauh lebih beruntung. Coba Bapak Ibu disimak baik-baik. Kalau Bapak Ibu melihat Al-Quran, masih ada tulisannya enggak? Masih ya. Nah, ini beliau direkam oleh ikhwan kita, satu ikhwan kita ketika umroh pas Ramadan kalau nggak salah. Al-Qurannya ada tulisannya Bapak Ibu? Nggak ada. Ini Al-Quran Braille. Ini untuk orang yang tunanetra nggak bisa melihat. Seberat-beratnya mulut kita menggerakkan huruf-huruf hijaiyah, seberat-beratnya rahang kita gerakkan, keluh ngaji, hari ini bisa, besok lupa lagi. Jauh lebih beruntunglah kita dibandingkan beliau. Kita sampai diuji dengan seperti ini ya Pak Ibu. Beliau mungkin bisa jadi melihatannya dibutakan Allah, tapi mata hatinya tidaklah buta. Nah, harapannya kita di sini yang masih diberikan nikmat penglihatan, kita manfaatkan sebaik mungkin, ya. Dan apa yang lepas dari kita dalam memanfaatkan nikmat dari Allah berupa penglihatan ini, semoga Allah berikan pengampunan. Seperti itu. Baik, kita mulai dengan baca suratul Fatihah. UIA. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya apa Ibu yang semangat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Maliki yaumiddin. مالك يوم الدين Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إياك نعبد وإياك نستعين Ihdinas siratal mustaqim. اهدنا الصراط المستقيم Bisa bedain dulu shad ya. Shad itu shad, itu sin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim صراط الذين أنعمت عليهم ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. آمين Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala fi kitabih At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bilan qal faslun fit tahdhiri manit takhadzal Quran afwan fit tahdhiri min ittikhadzil Qur'ani ma'isyatan wa fi hukmi akhdhil ujrata fi akhdil afan wa fi hukmi akhdil ujrati ala ta'limihi. Waduh, ini menyinggung benar ya. Bahas nggak apa ibu? Pasal yang menjelaskan tentang peringatan menjadikan Al-Quran sebagai lapangan pekerjaan dan hukum mengambil gaji dalam mengajarkan Al-Quran. Saya kenal ya Pak. Bahas nggak apa ibu? Bahas ya, bahas. Kalau di surat Yasin gimana? La yas'aluhu ajron. Nah mereka itu para dai itu tidak meminta ganjaran mereka ketika berdakwah itu. Nah emang di sini ada khilafiyah. Coba kita lihat pandangan Imam Nawawi gimana, Pak Ibu. Oke? Wa min ahammi ma yu'maru bihi, dan termasuk perkara yang paling penting daripada perkara-perkara yang diperintahkan. Ayah darakul al-hadari. Nah ini benar-benar hati-hati dan waspada. Min ittikhadil Qur'ani ma'isyatan yatakassabu biha, dari menjadikan Al-Qur'an itu sebagai ladang mencari uang, yang mana seorang itu menjadikan Al-Quran untuk mendapatkan uang. Faqad jaa'a an Abdurrahman bin Shibl radhiyallahu anhu, dan ada sebuah hadis yang datang dari sahabat Abdurrahman bin Shibl radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an," bacalah Al-Qur'an, "wala ta'kulu bihi," dan janganlah engkau makan dengannya. Wala tajfu anhu wala taghlu fihi, janganlah engkau itu merendahkan Al-Qur'an atau tajfu itu, jafi itu berlebihan ya. Taghlu juga gulu berlebihan. Tapi nanti ada perbedaan. Tajfu ini ada yang mengatakan wallahu alam, dia ini Al-Qur'annya hanya sampai di tenggorokan, tidak sampai pada akhlak dia. Dia punya Al-Quran tapi dia tidak indahkan Al-Quran dalam dirinya. Dia masih kelakuan orang yang tidak pernah membaca Al-Quran. Kelakuannya tidak bisa terterapkan Al-Quran dalam hatinya itu. Tidak sebagaimana Rasulullah SAW ketika ditanya akhlaknya apa? Al-Quran. Baik. Jadi ini hadisnya secara langsung ya, Bapak Ibu ya. Terus dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana qabla ayatiya qaumun yuqimuna iqamatal qidah yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunahu." Bacalah Al-Qur'an
sebelum datang suatu kaum yang menegakkannya seperti menegakkan qidah itu panci. Nah, mungkin ini ibaratnya orang Arab. Maksudnya apa? Yata'ajjalunahu. Mereka berusaha untuk mendapatkan ganjaran yang disegerakan dan mereka tidak menginginkan pahala yang ditunda. Maksudnya apa? Mereka ini baca Al-Qur'an tapi hanya untuk dibayar orang. Nah, di sini agak panjang tapi kita bahas dulu secara global Bapak Ibu. Emang ada perbedaan pandangan terkait ujroh untuk para pengajar Al-Quran. Berarti ustadz tuh semuanya ngajar Quran tuh gimana Mas Sofyan? Ngajar fikih itu ngajar Al-Quran, betul enggak? Ngajar sirah kalau hubungannya dengan Nabi juga mengajarkan Al-Quran. Terus gimana ini? Nah, di sini memang ada perbedaan di kalangan para ulama. Tapi dari sini nanti ada banyak pandangan. Kita bukakan dulu Bapak Ibu di dalam masalah fikih dibahas. Pernah nggak dengar bahwasanya sahabat itu ketika mau nikah nggak punya mahar? Ditanyain punya hafalan surat? Punya. Maharnya dengan mengajarkan istrinya Al-Quran yang dia hafal, beberapa surat yang dia hafal. Ternyata mengajarkan hafalan Al-Quran itu bisa menjadi mahar. Padahal mahar nikah itu biasanya sesuatu yang nampak, ya, harta yang nampak. Oh, ternyata mengajarkan Al-Quran bisa menjadi sebuah modal mahar. Dari sini para ulama ada yang berpandangan, ya kalau misalnya ujroh untuk mengajar Al-Quran itu boleh, ya boleh. Tapi ada beberapa ulama yang berpendapat jangan sampai meskipun boleh, tapi digunakan untuk memperkaya diri. Ada qaid beberapa ulama yang mengatakan nggak boleh kalau misalnya sampai untuk memperkaya diri, mengajarkan Al-Quran untuk memperkaya diri. Ina'udzubillah min dzalik Bapak Ibu. Nah, tapi di sini sebenarnya nanti ada perbedaan para ulama terkait hal ini. Cuman ini lebih cocoknya adabnya seorang guru itu sendiri. Jadi guru itu harus punya prinsip. Kalau dia ini ngajar, mau dibayar mau tidak harus tetap ngajar. Tapi adab seorang murid di kitab Ta'lim Muta'alim harus peka, harus memuliakan guru, nggak boleh pelit. Jangan kebalik-balik. Jangan sampai gurunya mata duitan, muridnya bakhil. Waduh, kecolnian apa Ibu? Kebalik itu. Harusnya gurunya yang hati-hati, dia tidak pernah mau narif bayaran ketika ceramah. Ini yang bahaya ini ketika narif ini. Ustadz, kamu ngundang Ustadz berapa bayarannya? Wah, kalau saya sejam 500.000. Aduh, doain. Enggak, kas masjid nggak cukup Ustadz. Ya. Kalau misalnya masjidnya di pelosok seperti itu, bisa buat bayar listrik aja, alhamdulillah. Maka misalnya Bapak Ibu yang punya anak mau jadiin ustadz, dikasih benar-benar dikasih wejangan. Nah, harus punya pekerjaan. Jangan sampai umat butuh antum narif bayaran. Ya, narif bayaran sejam 1 juta, ya Allah. Oke lah, antum mondok bayarnya mahal, betul lah Pak Ibu. Mondok pesantren bayarnya mahal. Bener Pak Ibu? Laptop ini aja harganya mahal, gitu kan? Alat buat talak ini aja berapa pernah sama saya sebutkan ya? 2 juta ya. Memang butuh modal, akan tetapi jangan sampai kita membebani masyarakat kaum muslimin. Justru kalau bisa ustadz tuh kayak Imam Abu Hanifah, kayak Imam Malik, Imam Syafi'i ketika sudah selesai belajar sama Malik, ilmunya udah habis diambil Imam Syafi'i semuanya, ibaratnya seperti itu. Kata Imam Malik, Syafi'i, kamu belajar ke ustadz yang lainnya. Ini tak kasih uang sakunya sekitar 30 juta. Gurunya kayo. Imam Abu Hanifah, muridnya mana nih? Abu Yusuf. Aduh, bantuin ibunya Syekh. Loh kenapa? Dia ini tulang punggung keluarga. Datang ke rumahnya, dipanggil Abu Yusuf. Bukan datang ke rumahnya, Abu Yusuf dipanggil sama muridnya yang nggak ngaji tadi. Kenapa nggak ngaji? Harus begawe Pak Guru, Pak Ustadz. Sudah, ini ada emas, udah usah begawe, kamu ngaji aja. Nanti kalau emasnya habis, bilang sama aku, tak kasih lagi. Wah, punya guru kayak gitu kan keren. Tapi masalahnya saya belum seperti itu Pak Ibu ya. Ya Allah, jauh kita ini, jauh dibandingkan mereka.
Akan tetapi kita harus peka. Zaman sekarang ini sudah luar biasa perubahannya. Kalau misalnya ada ustadz, Bapak Ibu harus kerja, akhirnya dia nggak sempat ngajarin umat. Waktunya habis buat kerja, ya kurang bagus juga. Makanya Bapak Ibu biasanya kalau ustadz yang bener nih, dia ini sungkan orangnya. Bapak Ibu jangan nunggu dia ini minta tolong. Ini bukan buat saya ya, bukan buat saya. Ini saya ngapain dilema ini ya. Ini bukan buat saya, ustadz yang lainnya. Ya alhamdulillah saya punya pekerjaan, Allah kasih pekerjaan yang bagus Bapak Ibu ya, di tambang. Enggak semuanya ustadz kerja di tambang Bapak Ibu. Ya. Maka Bapak Ibu harus peka. Ustadz ada kebutuhan apa? Kira-kira kebutuhan bulanannya aman enggak? Basa-basi aja Bapak Ibu. Jangan sampai ini kita rajin sedekah ke Jawa, ke Kalimantan, ke Palestina. Kita kasihan melihat mereka kelaparan, ustadz kita sendiri kelaparan, kita nggak peduli. Nah ini kan jadi kan bahaya ini, ya bahaya. Betul nggak Bapak Ibu? Nah coba pengajar-pengajar di sini, selain saya ya, selain Baktiar Bapak Ibu ya, coba di monitoring, guru-guru TPA ditanyain, Bu, gimana kehidupannya bulan ini, aman makanan, beras, minyak, aman Pak? Alhamdulillah. Kalau sampai dia itu netes air mata, nah mulai ini kan, nah siap-siap kelapa. Ya seperti itu. Ini sebagai sebuah nasihat supaya jangan sampai para asatidzah kita ini, ya mereka kok mau minta pasti enggak Pak Ibu, karena tahu ilmunya ini. Kata Nabi nggak boleh makan dengan Al-Quran, mereka nggak berani minta, takut hadisnya. Tapi kita sebagai murid harus peka seperti itu. Nah intinya ya kayak gitu Pak Ibu ya. Oke, bisa dipahami Pak Ibu? Bisa ya, insya Allah. Semoga Allah berikan kemuliaan kepada guru-guru kita, pekerjaan-pekerjaan yang bagus, dan beliau bisa mengajar dengan baik. Amin. Dan semua kita dihindarkan daripada niat-niat buruk dalam mengajar Al-Quran. Baik. Di sini kita sudah bahas huruf dha. Sudah belum Bapak Ibu kemarin? Belum ya. Kita sekarang bahas huruf dha. Nah huruf dha ini letaknya seperti huruf dal. Ya ini di ujung lidah ditempelkan ke gigi seri bagian atas. Ini huruf dal. Coba ulangi Baktiar Bapak Ibu. Az-za, za, za. Sekarang coba perhatikan, nanti pangkalnya naik, pangkal lidahnya naik seperti ini. Nah ini huruf dha. Dha, az-za, az-zi, az-zu. Coba perhatikan Bapak Ibu. Ini zal, ini dha, sama kayak rusin dengan shot. Bedanya cuma seperti itu. Zal dengan dha sama. Zal, dha. Bedanya cuma tipis, tapi itulah perbedaannya. Ya. Nah. Bisa mempengaruhi arti antara huruf zal dan juga huruf dha. Yunzarun, yunzarun artinya beda. Baik, kita baca. Oke. Jangan sampai Bapak Ibu lidahnya masuk, jadinya zo. Ada huruf zo? Ada. Tapi di riwayatnya qiraatnya Imam Hamzah, riwayatnya Imam Khalaf dan Khalad. Nanti Al-Fatihah yang bacanya pakai huruf zoi kayak ini. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tapi enggak usah Ibu, Bapak baca kayak gitu. Ribut jemaah nanti. Ya. Ini apa ini kan? Padahal kalau misalnya di bidang qiraat itu emang dipelajari. Masalahnya dari 20 qiraat, 10 qiraat qiraat asyrah, ada 20 riwayat totalnya. Yang dipraktekkan secara keseharian di seluruh dunia ini tinggal 4 riwayat Bapak Ibu. Hafaz, Waras, yang kedua saya lupa. Di seluruh dunia ini tinggal 4 riwayat yang dipraktekkan untuk baca Al-Quran sehari-hari.
Yang 16-nya hanya dipelajari di madrasah qiraat. Kenapa bisa seperti itu? Satunya karena kebijakan kekhalifahan Turki Utsmani yang saat itu mushaf yang disebarkan ke seluruh dunia adalah riwayat Hafiz. Makanya di seluruh dunia kebanyakan pakai riwayat Hafiz yang kita baca ini. Padahal dahulu mungkin umat Islam bisa milih lebih mudah wadduha atau wadduha gitu kan. Tapi sekarang karena untuk menyeragamkan, ya mungkin itu hikmah Allah yang kehendaki dan memang bagusnya seperti itu. Kita umat Islam ya, perbedaan cara sholat aja sudah ribut, apalagi Allah bukakan perbedaan dalam masalah qiraat itu tidak tahu gimana nanti. Ya Abdullah ini biar ustadz-ustadznya aja yang tahu. Dan bapak, karena bapak udah belajar tajwid lama ya kita kasih tahu seperti itu. Yuk kita baca lagi. Jadi lidahnya jangan masuk. Kalau lidahnya masuk jadinya zai nanti. Ini zai. Bukan zai, tapi dikeluarkan lidahnya. Zai. Seperti itu. Kal baca. Nil. Ul. Oke, siap-siap mic-nya. Liyawlimahum. Silakan Bapak. Coba dihidupkan Pak warnanya biru atau merah itu. Ditekan sekali. Warna kuning tekannya itu. Nah itu. Sekali aja Pak, lagi Pak. Nah udah. Silakan Pak. Liyawlimahum. Baik. Coba sekali lagi Pak. Liyawlimahum. Lidahnya keluarin apa? Yaw. Lidahnya keluarin. Liyawlimahum. Baik. Nanti dilatih lagi ya Pak ya. Lidahnya keluar. Ya. Sudah Pak. Berapa lagi? Wa'idhum. Silakan Pak. Wa'idhum. Coba sekali lagi ya Pak. Wa'idhum. Baik. Lidahnya udah keluar sedikit ya, cuman tinggal dialirkan aja. Wa'idhum. Sudah Pak. Ya karena kita sudah sampai huruf-huruf yang susah ini ya Pak Ibu. Habis ini short, habis itu dot, selesai kita. Bab makhrajul huruf. Wagluz. Silakan Pak. Wagluz. Lidahnya keluar apa? Luz. Wagluz. Oke, sudah Pak. Barakallahu. Tinggal nanti ketika membaca Al-Quran dibiasakan seperti itu. Ini susah semua Sektor. Iya. Warna merah ini susah semua Pak Ibu. Saya nggak bohong. Orang warnanya aja merah gitu. Kalau di taklim nggak boleh ya pakai tinta merah. Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Alasannya karena tinta merah itu tinta yang sering dipakai oleh alul filsafat, orang-orang filsafat atau filosof kayak Aristoteles, Plato kayak gitu. Saat itu orang-orang Islam tuh ulama-ulama Islam banyak yang nggak suka ilmu filsafat, termasuk Imam Ghazali. Tapi meskipun nggak suka, beliau menguasai karena beliau bisa mendebat. Cuma dari ilmu filsafat diambil ilmu logikanya, namanya ilmu mantik. Ya, itu turun dari ilmu filsafat. Cuman filsafat itu kan ilmu mengetahui hakikat sesuatu. Hati-hati kalau misalnya Bapak Ibu punya anak agamanya belum kokoh, belajar filsafat. Nanti takutnya malah bingung dia. Taib, Lu. Oke. Zalamu. Sekarang Kak. Zalamu. Keluarin lagi lidahnya. Lagi. Zalamu. Baik. Nanti coba di depan kaca ya. Dilihat lidahnya keluar sedikit apa enggak. Nah. Sekali lagi. Zalamu. Baik, sudah. Nanti di depan kaca dicek sendiri ya. Keluar bide itu lidah. Ya, coba. Nah. Zalamu. Baik. Enggak bisa ya. Agak dicek dia ya di rumah. Nah. Wa dhilaluhum. Coba Kak. Wa zilaluhum. Zai. Nah, wa dhilaluhum. Wa zilaluhum. Baik. Sudah barakallahu.
Di surat apa ini? Ad-Duha, Alam Nasrah ya. Alqa bo dhahrak. Mana dot mana dha itu? Zulimu. Ya Kak. Zulimu. Baik. Munya panjang ke? Zulimu. Baik. Sudah benar bagus. Barakallahu fiik. Kalla. Kadzi. Sedangkan apa? Belum Pak. Taladha. Sedangkan apa? Ditahan apa? Ini warna kuning, rokhwah. Sukunnya panjang, kayak sin. Asa. Ini juga taladha. Ladha. Baik. Tinggal dialirkan Bapak ya. Jangan digigit. Nanti nggak bisa ngalir. Barakallahu fiik. Yu'azzim. Baik. Sudah Pak. Yu'azzim. Baik. Barakallahu fiik. Ustaz, Pak langsung baca. Yu'azzim. Baik. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Oh, sudah ya? Oke. Zalamu. Ingat, lihat makrotnya apa Ibu di sini. Kelihatan? Ujung lidah ditempelkan ke gigi seri atas. Pangkalnya naik lidahnya ini, tenggorokannya menyempit. Zi. Ketika kasrah otomatis akan ada ayunan zi. Ya, karena tengah lidahnya naik. Zalamu. Baca. Silakan Bapak. Baik. Sudah Pak. Nanti diusahakan yang penting keluar ya Pak ya. Bagi Bapak yang mungkin mohon maaf giginya sudah nggak sempurna lagi, ditempelkan ke gusi. Mana kalau misalnya tidak kate lagi kan, tempelkan ke gusi ya. Mana ya? Saya mau ngomong kayak itu nggak enak kan Bapak Ibu ya. Enggak ya, dimaksimalkan. Kaidahnya gimana? Ma la yudraku kulluhu wa la yutraku kulluhu. Apa-apa yang tidak bisa didapatkan semuanya, jangan kehilangan semuanya. Gitu. Baik. Wa dhilaluhum. Dhi. Senyumin apa Ibu? Nanti suaranya pasti akan ngayun dia. Dhi. Silakan Pak. Wa dhilaluhum. Dhi. Ya. Wa dhilaluhum. Baik. Sudah Pak, tinggal dilancarin aja Pak. Barakallahu. Zulimu. Silakan Pak Haji. Zulimu. Baik. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Sebenarnya dha yang dhamma ini lebih mudah dibanding fathah ya. Lebih mudah. Baik, lanjut yang tasydid. Talazza. Silakan Pak. Talazza. Baik, lidahnya keluarin lagi ya Pak. Talazza. Baik. Sudah Pak. Surat apa ini? Al-Lail ya. Narong talazza. Yu'azzim. Sedangkan apa? Yu'azzim. Sekali lagi ya Pak. Yu'azzim. Baik. Lidahnya ditempelkan saja ya Pak ya, jangan ditekan. Nah, itu udah benar letaknya di situ. Tinggal dilancarin. Coba Bapak ulangin Pak Rian. Yu'azzim. Ya, sekali lagi. Sudah, barakallahu fiik. Susah Mas Aktiar, emang susah. Beneran saya nggak bohong Bapak Ibu. Tapi insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Zalamu. Silakan. Zalamu. Sekali lagi coba, pelan-pelan. Zalamu. Lidahnya keluarin. Zo. Ya. Sekali lagi. Zalamu. Baik. Dah, barakallahu fiik.
Pokoknya wa dhilaluhum. وظلالهم Ayo, Mas juga. وظلالهم Baik. Sudah, barakallahu fiik. Zulimu. ظلموا Silakan apa? ظلموا Tidak keluarin apa? ظلموا Di sini coba. Nah. Gigitkan nih Pak. ظلموا. Baik. Sudah, Pak. Barakallahu fiik. Nanti dilatih lagi ya. Latihnya di mana? Latihnya di depan kaco. Ya, kaco di rumah pas lagi sisiran coba cek. Keluar enggak itu lidah? Takutnya nyumput ke dalam. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah. Lanjut yang tasydid. Talawwa. Silakan apa? تلظى Coba Pak sekali lagi. Dha. ظا Ya. تلظى Keluarin lagi lidahnya. Talawwa. تلظى Dha. ظا Dha. ظا Nah, terakhir itu. Ya. تلظى. Baik. Barakallahu fiik. Latih lagi ya, Pak ya. Nah. Yu'azzim. Silakan Bapak. يؤذم Ditahan Bapak. Azim tasydid. يؤذم Baik. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Dilatih terus Bapak ya. Nah. Sekali lagi. Zalamu. ظلموا Lidahnya keluar. Zalamu. Silakan Bapak. ظلموا Sekali lagi ya Pak. ظلموا Lidahnya kurang keluar dikit ya Pak. Dha. ظا Nah itu dia. ظلموا Baik. Barakallahu fiik. Wa dhilaluhum. وظلالهم Silakan Bapak. وظلالهم Baik. Sudah Pak. Barakallahu fiik. Sudah. Yang jadi perhatian tuh jangan sampai jadi zoi tadi ya Pak Ibu ya. Wazi zilaluhum zo talazzo nggak ada kan tadi kan? Sebenarnya Bapak Ibu udah agak mending ya, karena tadi kita perhatikan nggak ada yang saya baca talazzo, nggak ada ya Pak ya, nggak kata ya. Nah, cuman masih ada banyak yang masuk ke dalam lidahnya. Kalau masuk itu bukan talazzo, tapi talazzo, zo ada suara dikit, nah, sofir ya. Tapi yang parah itu udah jadi zoi tadi, talazzo, siratal lazina an'amta alaihim. Nah, zi. Ya, itu sepaket tuh, Pak. Huruf zai, huruf dha, huruf zai lagi. Zal, sa sama dha itu sepaket. Ndak pacak sikok, biasanya ndak pacak galuh. 3 huruf tadi. Huruf sa jadi sa, huruf zal jadi za, huruf dha jadi zo. Kenapa? Tadi lidahnya nyumput ke dalam. Ya. Saya ini sebenarnya ngajar tajwid ini dilema. Nanti kalau misalnya ada ustadz yang baca kayak gitu, dikiranya saya ini mau nyaingin. Enggak, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu jangan sampai kalau ada ustadz yang mungkin tafsirnya kurang bagus terus dicerca, jangan. Karena beda fokusnya. Mungkin beliau fokus ke kitab kuning, saya di tafsirnya. Ya, cuman harusnya belajar tafsir dulu kan, gitu. Baik, tapi insya Allah kalau para asatidza udah bagus bacaannya ya. Nah, silakan Ibu. Wa dhilaluhum ya. Wa dhilaluhum Dhi. Nah, itu. Sekali lagi. wa dhilaluhum Sip. Mantap, Bu. Barakallahu fiik. Zulimu. Coba. Kalau zal kayak ini, zu. Kalau dha, zu. Bedanya tipis banget antara zu dengan zu. Zu. Bedanya cuma dikit, tapi beda. Zulimu ya Ibu. zulimu Keluarin dikit Ibu lidahnya. zulimu Baik. Sudah Ibu, barakallahu fiik. Tayyib. Talawwa. Silakan Ibu. Talazza
Keluarkan nian Ibu. Talazzo. Nah, keluar Ibu. Talazzo. Baik. Talazzo. Nah, yang terakhir itu ya. Tinggal dikasih getaran. Bapak Ibu jangan terlalu heran, makanya kalau misalnya ada orang, oh kok tahu gitu, ya karena udah biasa Bapak Ibu ya, talaki kayak gitu ya. Jadi meskipun bakteri nggak ngeliat, ya dengan suara saja. Yu'azzim. Silakan Ibu. Yu'azzim. Wi. Zim. Baik, sekali lagi Bu. Yu'azzim. Baik. Barakallahu fiik. Zalamu. Silakan Ibu. Zolamu. Keluarkan dikit Ibu lidahnya. Zalamu. Kurang keluar. Keluarkan. Zolamu. Baik. Sudah Ibu, barakallahu Oke. fiik. Nah, nanti tinggal dibiasakan pas baca Quran. Nah, wa dhilaluhum. Wazilaluhum. Silakan Ibu. Wazilaluhum. Ayo, kasih getaran Ibu. Zi. Zi. Nah, sekali lagi Ibu. Wazilaluhum. Ayo. Sudah Ibu, barakallahu fiik. Sudah habis? Habis. Dua kali kalau Baik. tidak baca masuk. Ya, ini sudah selesai huruf dha. Insyaallah besok kita bahas huruf shad dengan huruf bod. Cuman Baktiar izin ya Pak Ibu, 2 pekan ini libur dulu ya. Saya nak balik ke Jawa lagi. Adik ipar nikah. Nah, jadi ya mau nggak mau. Sebenarnya saya ini lebih betah di sini ya Pak Ibu ya. Di Jawa tuh saya tuh ngelamun ya. Bukan ngelamun dalam istilah hakiki, nggak kepake orang. Ya, sampai saya itu nawar-nawar ke diri, mana aku tak ngajar di sini, tidak juga kan. Ya mungkin tahunya saya di sini gawe di tambang baik gitu ya. Makanya Bapak kemarin pas kesini tuh kaget Bapak Ibu. Mungkin Bapak ngobrol sama Pak Zarkani ya, kan? Sampai pas di rumah tuh kaget ngobrol. Kan? Ya karena emang saya nggak mau cerita-cerita juga sama orang di kampung juga. Baik. Tapi mohon doanya Bapak Ibu ya, semoga diberikan kelancaran perjalanan saya dan bisa kembali lagi ke Tanjung Enim ketemu Bapak Ibu semuanya. Amin. Jadi nanti paling kita mulai lagi di tanggal berapa ya? Tanggal 29. Tanggal 15 dan tanggal 22 kita libur dulu. Enggak apa Bapak Ibu ya? Nah, barakallahu fiik. Mana Pak? Belajar sendiri-sendiri, lah ada videonya. Ya. Tinggal dibuka YouTube-nya di Lafaz Kebaikan. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Mohon maaf jika banyak salah kata. Semoga Allah berikan pada kita ganjaran atas potongan-potongan ayat yang kita baca tadi. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.